Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hangat, salam bahagia buat seluruh rekan dan sahabat Oke Lamora di mana saja Anda berada. Di malam hari ini kembali saya jumpai Anda di program saya di OLDC Oke Lamora dalam cerita. Yang pasti apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Ya, buat rekan tercinta di malam hari ini saya ingin bercerita karena saya kalau lagi sendiri suka mengingat-ingat masa-masa yang silam, masa-masa yang indah, masa-masa yang lucu, ya kan. Nah, di malam hari ini saya teringat pada satu kesempatan, ya, di saat saya sudah menciptakan salah satu lagu dalam dialek Sunda, ya, pop Sunda yang berjudul Mangka HD, ya. Di situ dalam satu ungkapannya ataupun berisikan seorang bapak menitipkan anak-anaknya pada seorang istri yang tercinta sebagai ibu-ibunya yang menyayanginya setulus hati, ya, dikarenakan seorang suami atau seorang bapaknya akan pergi merantau ke daerah orang. Ini pengalaman pribadi, ya. Nah, di saat itulah saya di saat keterpurukan, kehancuran usaha, ya kan, di situ saya punya kepercayaan oleh salah satu direktur PT Karoseri, ya, meskipun saya tidak akan sebutkan namanya, di salah satu kota di Provinsi Banten, ya, di Tangerang. Ini ada sebuah kisah yang cukup menarik, ya. Di situ saya masuk tidak melalui dinamika yang rumit, ya, karena saya masuknya melalui direktur utamanya. Jadi saya langsung datang, ya, kontaknya dengan berbagai macam persyaratan kerja, ya sudah saya langsung kerja tanpa ada hal-hal yang sifatnya interview segala macam, nggak ada, ya kan. Jalan tol saja saya langsung kerja. Nah, di situ pun saya mungkin sedikit punya kelebihan, ya, gaji juga termasuk itu beda dengan yang lain, ya, dan ditambah lagi dengan lemburan berjalan. Nah, saya tidak begitu lama memulai pekerjaan itu, ternyata bocoran-bocoran itu kedengaran sama teman-teman, ya kan, teman-teman yang saya pun belum pernah kenal karena baru masuk, ya. Itu celotehan ngejek, singgung menyinggung buat diri saya tentang masalah gaji, karena mereka katanya sudah sekian tahun kontrak gaji masih segitu, sementara saya baru masuk gajinya segini, gitu kan. Pas saya ngomong bahwa saya masuk melalui bapak direkturnya, wah, mereka ngejeknya minta ampun, ya kan. Tapi saya tidak pernah menghiraukan karena saya datangnya ke situ buat bekerja, ya. Saya tetap konsentrasi dengan pekerjaan saya. Nah, di satu ketika saya biarpun bagaimana, saya sedari dulu tidak pernah kerja, ya kan. Kerja dulu hanya sekedar pencarian ilmu saja di saat saya konsen di produk sepatu sendal, karena setelah itu masih bujangan juga saya sudah buka usaha, ya kan, usaha bengkel. Karena kehancuran itulah, ya kan, akhirnya saya terpaksa untuk kerja. Nah, di saat kejadian seperti tadi itu berbagai macam ejekan segala macam saya tidak pernah hiraukan. Saya tetap konsentrasi dengan pekerjaan saya, mengikuti aturan yang ada, ya kan. Nah, di satu ketika kebetulan saya tidak punya sendal, ya kan, karena datang ke pekerjaan saya jarang pulang, saya nggak ada sendal, kan. Nah, akhirnya saya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di situ, kayak webbing, gitu kan, kayak alas buat kebis, ya kan. Saya bikin dengan teknis saya bikin sendal sendiri, ya kan. Nah, setelah bikin sendal capit, masih ingat saya waktu itu. Nah, tiba-tiba teman-teman yang di situ yang udah mulai kenal saya pada nyamperin ke saya, "Bang Oki, itu bisa bikin sendal?" katanya. Saya bilang, "Saya dari kecil mainannya begini," saya bilang. "Kenapa kerja di sini?" katanya, kan. "Ya, ini kan konten dari berbagai macam cerita," saya bilang. "Saya bukan sengaja ingin kerja, tapi ini hanya sekedar melampiaskan karena kebetulan Bapak Direktur itu ada sangkut pautnya saudara dengan istri saya," gitu kan. "Oh," katanya. Nah, akhirnya saya tidak menyangka pagi-paginya itu datang seorang pengawas. Dia teriak, "Di sini siapa?" katanya, "yang namanya Mas Oki," katanya. Saya bilang, saya diam, kan. Saya bilang, "Saya, Pak." "Kenapa?"
Budi, sini. Saya diajak ngobrol di salah satu balai-balai kan. Dia tanya ke saya dengan nada-nada yang tinggi, Mas Oki, yang kemarin bikin sengalu kan? Saya bilang, iya Pak, kenapa? Saya salah ya Pak, saya bilang gitu kan. Udah katanya besok nggak usah kerja. Jantung saya deg-degan. Kok kenapa tiba-tiba bahasanya begitu kan? Saya bilang, maksudnya gimana Pak? Besok kamu seharian nggak usah kerja katanya. Saya diam nggak jawab kan. Maksud saya besok kamu hitung berapa jumlah karyawan yang ada di finishing ini katanya. Kamu bikinin sendal semua, jadi semuanya biar seragam. Akhirnya saya hitung-hitung ya, ini di pabrik finishing ya, karena saya di finishingnya kan, bagian bikin jok bis itu. Saya hitung itu ada 30 orang. Ya kan. Akhirnya seharian besok saya nggak kerja, saya bikin selalu aja. Berarti 1,5 kodi ya kan. Saya pikir saya mau dipecat gitu, itu lucunya. Ya kan. Nah itu salah satunya. Lumayan. Jadi di situ nama saya mulai terkenal di situ kan, semuanya kenal saya. Karena di situ kan bukan hanya orang Sunda, orang Jawa, orang Surabaya, Magelang, bahkan ada dari orang seberang juga ada. Nah, terus yang kedua, di saat saya kerja, mereka di saat istirahat, dulu kan zaman-zamannya Ino goyang ngebor ya kan. Mereka pada setel PCD itu kan di bis, setel dangdutan kan pada joget-joget gitu. Saya ngeliat ya. Akhirnya saya ingat karena kan saya pernah bikin live show tahun 2004 kan. Akhirnya minggu depan saya ambil PCD live show saya bersama teman-teman, saya bawa ke situ. Pas mereka lagi setel musik-musik yang lain, saya bilang, Mas, coba setel yang ini, saya bilang. Nah kan, oh sini kan. Akhirnya kan dia setel tuh kan. Pas dia nonton, dia bingung ya kan. Karena yang nyanyi pertama itu kan saya punya label waktu itu lagunya Neng Cici kan, ciptaan saya. Mereka pada bengong, mereka melihat ke layar TV, kembali lagi melihat saya yang lagi kerja, melihat ke TV, melihat lagi saya lagi kerja ya kan. Dia akhirnya tanya ke saya, Mas Oki, ini Mas Oki bukan katanya? Iya Mas, saya bilang. Oh ternyata orang musik juga, orang dangdut juga ya katanya. Akhirnya orang-orang mulai kenal lagi tuh, mulai deket-deket. Besoknya saya dipanggil lagi sama pengawas yang satu lagi. Yang namanya Mas Oki di sini mana katanya? Waduh, saya apa lagi kan? Saya apa? Katanya. Sini, saya mau bicara katanya. Iya Pak, kenapa? Mas Oki di dangdut juga bukan? Oh iya Pak, dulu kemarin saat saya belum kerja. Nggak gini katanya, kalau misalkan Mas Oki memang ada di musik dangdut, sudah tiap malam minggu nggak usah pulang. Saya punya sound system satu set katanya. Kalau mau saya percayakan, Mas Oki yang ngurus segalanya. Oh, saya sudah deg-degan, ternyata kabarnya indah lagi. Disitulah saya mulai akrab dengan mereka, dan meskipun saya tidak mengurus sound system, tapi mereka minimal tahu, dan saya pun juga tidak memberikan respon karena saya lebih condong memajukan Bogor ya, kampung halaman saya gitu kan. Dengan nada-nada yang rendah, saya menolaknya dengan halus. Kira-kira begitu, itulah kenangan yang indah ya, agak menyakitkan tapi di akhir cerita itu boleh dibilang kalau dalam bahasa sinetron dulu, sengsara membawa nikmat. Oke, rekan tercinta, ini mudah-mudahan jadi sebuah hal-hal yang menghibur ya, yang menginspirasi juga mengedukasi, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kenangan indah buat saya, juga bisa menjadi sebuah hiburan buat semua yang tercinta. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya di program saya di Oki Lamora dalam cerita. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.